Halo semuanya, selamat datang di ulasan kali ini. Jujur aja, hari ini kita bakal ngebahas sebuah kisah yang benar-benar luar biasa kompleks, tapi sekaligus sangat menarik. Kita bakal ngebedah habis-habisan perjalanan sosok yang bisa dibilang paling kuat di Indonesia saat ini, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kita, Bahlil Lahadalia. Nah, kita mulai dari satu angka yang mungkin bakal bikin kalian kaget. Rp7.500. Yap, kalian nggak salah dengar. Cuma segitu upah harian ayah Bahlil waktu kerja jadi kuli bangunan di Papua dulu. Bahlil ini benar-benar lahir dan tumbuh dari keluarga yang sangat miskin. Masa kecilnya itu keras banget, penuh rintangan, di mana dia harus berjuang mati-matian cuma buat bisa makan dan sekolah. Dan ini ngasih kita ilustrasi yang brilian banget tentang seberapa jauh dia udah melangkah. Coba kita bandingin masa lalunya yang serba kekurangan tadi sama harta kekayaannya sekarang yang dilaporkan nembus angka fantastis 310 miliar rupiah. Wah, gila sih. Ini benar-benar sebuah lompatan luar biasa dari kehidupan jalanan sampai bisa dapat posisi puncak di pemerintahan. Oke, buat ngebedah sosok ini secara objektif, ini peta jalan kita. Kita bakal bahas 5 poin utama. Dari kemiskinan menuju kekuasaan, perannya sebagai sang kingmaker politik, gimana dia menguasai tambang, gelombang penolakan dan protes, dan terakhir, soal skandal akademik. Mari kita langsung masuk ke bagian pertama. Dari kemiskinan menuju kekuasaan. Kita lihat masa lalunya. Kalau kita lihat lini masa hidupnya, kelihatan banget kegigihan yang luar biasa. Semasa kecil, Bahlil ini jualan kue dan bahkan kerja jadi konduktor angkot. Terus pas dia kuliah di Jayapura sekitar tahun 97, kondisinya saking susahnya, dia sampai harus makan mangga muda yang jatuh dari pohon cuma buat nahan lapar. Tapi hebatnya nih, di tengah segala keterbatasan itu, dia masih bisa kepilih jadi ketua senat mahasiswa. Tahun 2002, dia bikin perusahaan pertama sebagai konsultan keuangan. Dan kerja kerasnya kebayar lunas. Di usia 25 tahun, dia udah nyetak gaji 35 juta sebulan dan ngebangun grup holding yang membawahi 10 perusahaan. Coba perhatiin kutipan yang satu ini. Saya harus menghentikan kemiskinan. Kemiskinan itu hal yang paling buruk. Ini bukan sekedar kata-kata manis ya teman-teman. Ini adalah bahan bakarnya. Memori buruk soal kelaparan dan susahnya hidup, ini yang dorong dia masuk ke dunia bisnis, dan akhirnya ngasih dorongan tanpa henti yang bawa dia ke lingkaran paling atas di pemerintahan. Lanjut ke bagian kedua, sang kingmaker politik, konsolidasi kekuasaan Bahlil. Lihat deh, gimana posisi strategis yang udah dia bangun sekarang. Bahlil ini bukan sekedar menteri biasa. Dia ibarat poros utama yang nyatuin kekuatan-kekuatan raksasa. Dia itu sekutu kampanye yang super krusial buat Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Di saat yang sama, Presiden Jokowi nunjuk dia jadi Menteri ESDM. Nggak berhenti di situ aja. Dalam waktu yang lumayan singkat, dia secara aklamasi ditunjuk jadi Ketua Umum Golkar, partai terbesar kedua di Indonesia. Secara nggak langsung, dia ini jembatan vital yang mastiin pengaruh pemerintahan lama tetap jalan sambil dukung penuh pemerintahan yang baru. Sekarang, kalian mungkin mikir, kenapa jangkauan politik ini penting banget buat kita, atau bahkan buat dunia? Jawabannya murni ada di wewenangnya. Bahlil ini punya kendali atas nikel, batu bara, dan gas Indonesia. Dan karena Indonesia adalah salah satu pemasok utama bahan-bahan ini, siapapun yang ngendalin sumber daya ini bakal nentuin arah transisi energi hijau secara global. Keputusan yang dia buat di Jakarta itu benar-benar bisa bikin pasar global ikut bereaksi. Masuk ke bagian ketiga, menguasai tambang. Gimana otoritas izinnya bekerja? Kebijakan yang satu ini benar-benar ngubah aturan main secara radikal. Pertama, pemerintah mencabut ratusan izin tambang korporasi dengan alasan lahan itu nggak produktif. Kedua, dibentuklah Satgas khusus yang dipimpin langsung sama Bahlil buat ngambil alih dan punya hak buat bagi-bagiin ulang izin ini. Ketiga, nah ini yang paling jadi sorotan. Pemerintah mulai ngasih izin kelola tambang ini ke organisasi massa keagamaan, kayak Nahdlatul Ulama. Benar-benar strategi yang nggak biasa kan? Nah, apa yang benar-benar menarik dari slide ini tuh skalanya. Kita nggak lagi ngomongin tanah sepetak dua petak ya. Coba kita ambil contoh satu wilayah aja, Raja Ampat, tempat konservasi yang luar biasa indah. Di sini kita bisa lihat perusahaan-perusahaan pegang kendali ribuan sampai belasan ribu hektar tanah. PT Gaknikel aja punya izin sampai 13 ribuan hektar, dan itu berlaku sampai tahun 2047. Bayangin aja seberapa masifnya wewenang kementerian ini dalam mengatur lahan-lahan paling berharga di negara kita. Lanjut ke bagian keempat, penolakan dan protes. Gelombang kritik terhadap kebijakan-kebijakannya. Di sini kita dihadapin sama dua sudut pandang yang benar-benar kontras.
Di satu sisi, pemerintah beralasan kalau bagi-bagi konsesi ke ormas itu bentuk penghargaan buat mereka yang dulu berjuang di masa kemerdekaan, sekaligus buat nyederhanain iklim investasi. Tapi coba kita tengok kritikannya. Kelompok lingkungan ngerasa ini tuh eksploitasi ormas yang aslinya nggak punya keahlian nambang sama sekali, cuma dijadiin kedok buat balas budi politik aja pasca pemilu. Dan protes-protes ini aslinya udah makin memanas loh. Jatam sampai ngelaporin Bahlil ke KPK soal dugaan suap dan pemerasan terkait tarif izin. Terus, majalah Tempong ngeluarin investigasi yang nuduh ada perlakuan istimewa buat orang-orang dekatnya. Dan yang cukup ngeri, Amnesty International nemuin adanya kampanye disinformasi yang bawa-bawa pihak militer buat nyerang para kritikus di media sosial. Banyak aktivis yang dilabeli agen asing dan bahkan ada yang ngalamin intimidasi fisik langsung. Ini tuduhan-tuduhan yang sangat berat. Dan akhirnya masuk ke bagian kelima, skandal akademik, penangguhan gelar doktornya. Setelah penyelidikan yang cukup intens, Universitas Indonesia akhirnya mutusin buat nangguhin gelar Dr. Bahlil dan minta dia buat revisi disertasinya. Komite Etik UI nemuin 4 masalah utama, ada ketidakjujuran pas ngumpulin data, proses lulusnya yang dirasa nggak wajar kecepatannya dan ngabain standar akademik, sampai ditemukannya konflik kepentingan. Ternyata pembimbing disertasinya ini punya kaitan erat sama kebijakan yang diawasin langsung sama Kementerian Bahlil. Jadi, poin krusial yang bisa kita tangkap ada di kutipan tegas ini. Dewan Guru Besar UI bilang, pelanggaran akademik tidak akan ditoleransi, terlepas dari posisi atau status sosial individu tersebut. Ini bukan cuma soal ngasih hukuman ke satu orang, tapi ini adalah bentuk perlawanan institusi untuk ngebatasin intervensi kekuasaan dalam ranah etika akademik. Oke, kita udah ngeliat semuanya. Dari perjalanan hidupnya yang benar-benar luar biasa inspiratif, manuver politiknya yang cerdik, sampai deretan kontroversi berat yang terus ngikutin di belakangnya. Nah, pertanyaan terakhir yang pengen saya tinggalin buat kalian semua hari ini adalah, dengan wewenang yang sebegitu besarnya atas sumber daya alam ini, apakah kekuatan Bahlil Lahadalia bakal jadi mesin yang ngedorong ekonomi Indonesia melesat maju, atau justru ngasih kerusakan permanen buat struktur demokrasi dan perlindungan lingkungan kita? Sesuatu yang patut direnungin kan? Terima kasih udah ngikutin ulasan kali ini. Tetap kritis, dan sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.